pengertian besurek, karena Bengkulu disebut batiknya itu adalah besurek, kain besurek. Kain besurek itu yang disebut besurek itu bersurat. Bersurat itu yang bertuliskan ciri khasnya kaligrafi Arab. Nah, disitulah motif batik Bengkulu yang disebut kain besurek itu. Pada awalnya adat istiadat kita, acara Bimbang Gedang. Di dalam rangkaian acara Bimbang Gedang itu terdapat pertama siraman, mandi-mandi, itu menggunakan kain besurek. Berikutnya destar. Destar itu tutup kepala, topi untuk pengapit pengantin ijab kabul. Ada lagi acara cukur bayi. Tradisi kita, adat istiadat kita, cukur bayi itu ayunan sama tiang bayinya, tiang ayunannya digunakan juga untuk kain besurek. Belum lagi kita lihat di sampiran bilik pengantin. Di sampiran bilik pengantin itu pajangan kain-kain yang terdiri dari beberapa motif. Tapi salah satunya adalah kain besurek. Banyak lagi ziarah kubur, bahkan acara-acara untuk kematian itu menggunakan kain besurek. Itu sudah menjadikan tradisi Bengkulu. Saya kenal batik tulis ini di tahun 2017, itu baru mengenal apa itu namanya batik. Tadinya batik itu kalau namanya kain bermacam-macam warna atau itu sudah dibilang batik. Taunya kalau batik tulis itu menggunakan proses pada lilin panas. Jadi batik tulis sama batik cap. Motif yang sudah ada di Bengkulu ini motif batik yang punya keunikan tersendiri. Di saat saya terjun atau pembuatan batik pertama kali, di situ ada bunga raplesia yang menonjolkan khas daerah Bengkulu. Dengan disitunya saya sudah jatuh cinta di motif ini. Saya sudah ngambil mata pilihan batik. Namun saat itu saya nggak tahu kaligrafi, ada besurek Bengkulu belum tahu. Hanya lukisan proses teknik pembatikan, hanya berbentuk lukisan. Nah, dari situ awal mulanya. Setiap saya pameran, ikut rombongan Pak Afandi, rombongan Ade Virus dan lain, saya membuat kaligrafi, tapi lukisan. Nah, kenapa saya tidak dominan kepada yang lain? Karena dari situlah asal saya mencintai kain besurek. Nah, berikutnya karena Bengkulu dia angkat pertama kali itu tahun 1983, zamannya Pak Gubernur Suprapto. Nah, Ibu Gubernur mengadakan bimbingan pelatihan BIMTEK yang pertama kali, pesertanya adalah organisasi PKK, Dekranas. Nah, ditopang dengan P2WIK dulu namanya, Pak Julius Mukhtar, mengajak bersama bagaimana kita mempromosikan bahwa Bengkulu punya batik khas. Besurek diperkirakan, ini sejarahnya diperkirakan, masuknya Sentot Alibasa. Nah, itu pengikut Sentot Alibasa itu orang-orang dari Jawa ke Bengkulu. Diperkirakan mereka memproses saat itu, tapi belum dikenal, besurek itu belum dikenal. Mungkin tidak melalui buku penggunaannya, pengembangan menggunakan hem, tapi diperkirakan orang-orang pengikut Sentot tersebut berdomisili di Bengkulu. Bahkan motif-motif besurek tersebut dipegang sama orang tua-tua.
ternyata orang tua menyampaikan, kami cuma mau dapat ini dari bukan buat katanya. Dia bilang hanya dapat dibeli. Dulu sejarahnya juga Bengkulu itu terkenal dengan rempah-rempah sebenarnya. Bapak temukan 7 motif itu, antara lain dia punya fungsi dan maknanya. Nah, karena apa? Setiap penggunaan motif itu digunakan, satu untuk misalnya acara kaligrafi Arab, untuk motif kaligrafi Arab warna biru itu dipakai untuk destar. Terus yang warna merah manggis itu yang kemarin kita lihat juga rembulan dan kaligrafi Arab itu untuk mandi-mandi. Dan burung kuau, kaligrafi Arab, pohon hayat, itu percampuran antara bunga cengkeh dan lain sebagainya. Bahkan relung paku masuk di dalamnya. Itu berurut dengan ada makna dan fungsinya. Warnanya saat itu hanya biru, merah kecoklatan, itu saja. Proses pembatikan di zaman nenek moyang kita dulu, biasanya dia menggunakan pewarnaan alam, karena kebetulan di pewarnaan sintetis itu belum banyak yang menggunakan. Jadi itu fungsi yang dari pewarnaan alam. Jadi pewarnaan alam ini banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Seperti kulit kayu mahoni, nanti timbulnya warnanya kecoklatan, misalnya limbah dari kulit kelapa muda, jadi warnanya seperti coklat kehitaman, dari kulit mangrove, itu yang ada di sekitar kita. Jadi kalau pewarnaan yang alam yang lainnya, kita ngambilnya ke luar provinsi Bengkulu. Relung Busure menjelajah tanpa batas. Dia bisa kemana saja. Dia lebih luas. Dia bisa masuk kemana kita membuat motif, pasti ada relung. Itu bercirikan kaligrafi Arab, tapi tidak bermakna dan tidak berupa huruf waw, sim, ha, jim, ain, lain. Tidak. Bebas. Tapi relungnya itulah yang mencirikan Busure atau kaligrafinya. Lebih indah, lebih enak dipadukan dengan flora, fauna, motif-motif lain yang ada kearifan budaya lokalnya di Bengkulu bisa dimasukkan. Dengan kemajuan zaman, timbulnya teknologi yang canggih untuk saat ini, kebanyakan timbul kain-kain printing. Perlunya kita edukasi batik itu untuk mengenalkan batik tulis itu seperti apa dan mempunyai proses. Karena kenapa? Batik tulis itu mempunyai proses bermacam-macam, menggunakan lilin panas. Sedangkan kain printing atau sablon itu bukan batik, itu kain bermotif batik. Sebenarnya memang harganya murah. 45.000 semeter. Sedangkan kalau batik tulis ya 150 sampai 200 per meternya. Nah, itu kan anjlok jauh. Kenapa kita kendalanya terus terang saja, apapun yang terjadi kalau di luar Pulau Jawa, kita mau tak mau harus beli bahan baku di Jawa. Kalau kain printing ini bisa dibuat secara massal dan kemudian nggak mempunyai nilai yang begitu tinggi dari sisi budaya. Tapi dari sisi ekonomi, karena harganya murah dan kemudian cepat, orang akan berduyun-duyun untuk membeli kain printing. Tapi kenyataan kalau misalnya kita buat dari kain basure atau mungkin bentuk alami ini, agak susah kita memberikan penilaian dari sisi nilai ekonomis, karena dengan cara membuatnya begitu rumit, lama, dan kemudian prosesnya juga memakan waktu yang berbulan-bulan, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kain alami dan kain printing ini menjadi sebuah harapan kita bersama, bagaimana masyarakat bisa
menilai bahwa nilai dari kain alami atau secara tulis ini akan lebih mahal harganya dan kemudian mempunyai makna sakral. Dengan adanya persaingan seperti ini, saya selaku pengrajin batik tulis atau kain besore tetap optimal terhadap kemajuan zaman. Kenapa seperti itu? Kalau namanya orang ngomong batik itu mahal karena itu memang bukan bangsa pasar kita. Terus proses pembatikan itu perlu banyak dikembangkan atau dipahami oleh publik seperti pemahaman proses pembatikan, kain printing. Kalau namanya kain printing itu bukan batik. Kalau yang batik itu kain mempunyai proses lilin panas. Jadi itu yang dinamakan batik. Kalau kain produksi hasil dari mesin itu namanya bukan batik, kain bermotif batik. Peran pemerintah masih harus terlibat. Misalnya menentukan regulasi aja. Penetapan tentang masalah berkaitan dengan masalah bagaimana kita memproduksi di Bengkulu. Misalnya ada order, ada produk yang harus bukan partai besar, artinya skala kecil, cukup berkelompok perajin yang ada di Bengkulu bersatu, dipastikan oleh pemerintah jangan mengambil di luar. Tapi perajin dia naluri kalau dia cinta terhadap karya, cinta terhadap produknya yang dibuat, tidak akan hilang. Itu sudah melengket walaupun katakanlah perorangan, dia tetap memprovokator orang-orang yang terdekatnya. Yuk itu bisa, itu bagi saya Robi orang seni tidak bisa menghilangkan itu. Kami pengrajin batik tulis kain besore tetap selalu produksi dan melestarikan kebudayaan Bengkulu dengan proses pembuatan kain besore batik Bengkulu, karena kami sangat mencintai kain besore ini. Karena dia sudah cinta terhadap karyanya.